Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supandi. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 11 semester 1 bab 4, yaitu tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Nah, ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu. Nah, ketahanan pangan ini dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama itu kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya dan religi, dan yang terakhir yaitu kondisi fisik. Nah, bahan industri ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan yang mengolah bahan baku dan atau sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih untuk yang termasuk jasa industri. Nah, selanjutnya yaitu energi baru dan energi terbarukan. Nah, maksud dari energi baru adalah jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Dan yang selanjutnya energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Nah, contoh dari energi baru ini adalah pemanfaatan angin yang seperti digambar, dan energi terbarukan yaitu adalah energi yang contohnya digambar itu adalah panel surya, di mana panel surya ini berfungsi untuk mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga listrik. Nah, selanjutnya yaitu potensi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan, keanekaragaman hayati dan agroekosistem, di mana lahan pertanian di Indonesia ini sangat luas sekali. Dulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana lahan pertanian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah adalah lahan yang dipergunakan untuk bercocok tanam padi, kemudian lahan bukan sawah termasuk lahan yang ditanami oleh berbagai jenis tumbuhan, biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Nah, jenis usaha perkebunan ini ada usaha budidaya tanaman perkebunan, dan kedua ada usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Berdasarkan jenis tanaman, ada tanaman musim, yaitu tanaman berumur pendek, dan yang selanjutnya yaitu ada tanaman tahunan. Nah, berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu ada perkebunan besar dan ada perkebunan rakyat. Nah, ini merupakan peta persebaran pertanian dan perkebunan di Indonesia untuk ketahanan pangan. Bisa dilihat di keterangannya ada beberapa jenis tumbuhan ataupun bahan pangan yang menjadi produk unggulan seperti itu. Nah, ini adalah potensi sebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan pangan. Nah, jadi selain dari pahaman dari tumbuhan, tapi ada juga pangan dari sebaran perikanannya. Nah, bisa dilihat di peta bahwa perikanan yang ada di Indonesia sebagai ketahanan pangan ini sangat melimpah sekali, ya, didukung oleh bentuk wilayah Indonesia itu yang kepulauan dan yang didominasi oleh perairan. Nah, ini adalah 11 WWPN-RI yang disingkatan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ada WPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka, Laut Andaman, 572 meliputi perairan Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda, WPN-RI 572 meliputi Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara. WPN-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok. Dan WPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa. Ada WPN-RI nomor 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Ada WPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Ada WPN-RI nomor 715 meliputi perairan Tomini, Laut Maluku. Ada WPN-RI 716 meliputi perairan Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Ada WPN-RI 717 meliputi perairan
Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik, dan ada WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Arafuru dan Laut Timur bagian timur. Selanjutnya ada potensi persebaran peternakan dan ketahanan pangan. Nah, peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan membawakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan hewan besar, contohnya itu ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan unggas, dan aneka ternak. Selanjutnya ada potensi sebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Ada sumber daya alam, ada bahan industri yang akan mempengaruhi wilayah pengembangan industri. Nah, dilihat di peta, ini merupakan peta wilayah pengembangan industri di berbagai wilayah Indonesia. Nah, potensi sumber daya untuk penyediaan energi baru terbarukan ada di Indonesia terutama, ini ada berbagai. Yang pertama ada panas bumi, ada energi air, ada biomasa, ada energi matahari, energi angin, energi laut. Energi laut ini seperti gelombang, pasang surut, panas laut. Kemudian yang ketujuh ada batu bara. Yang kedelapan ada batu bara tergaskan yang tadi tercairkan. Yang kesembilan ada gas metan atau batu bara, 10 nuklir, dan yang ke-11 hidrogen. Nah, panas bumi ini merupakan peta potensi lokasi panas bumi di Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa wilayah yang dilewati oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania merupakan wilayah-wilayah yang potensi lokasi panas bumi itu lebih mendominasi daripada wilayah yang tidak dilewati oleh kedua sirkum tadi. Contohnya di Kalimantan dan di Irian. Nah, ini merupakan energi air. Nah, ini merupakan peta persebaran sumber daya air yang ada di Indonesia. Bisa dilihat bahwa grafik yang berwarna biru itu merupakan sumber daya airnya. Yang ke nomor hijau itu, yang warna hijau itu adalah teridentifikasi, dan yang ke warna pink itu adalah terpasang. Nah, kapasitas terpasang tahun 2013 dari pembangkit listrik tenaga air Indonesia sekitar 5.165,61 MW. Artinya hanya 11,4% energi air baru dimanfaatkan dari total sumber daya yang tersedia. Nah, ini adalah potensi energi surya di Indonesia. Ini adalah peta persebaran. Selanjutnya energi angin. Nah, ini peta potensi energi angin di Indonesia. Nah, potensi angin, potensi energi yang berwarna hijau artinya potensi energi dengan kecepatan lebih besar dari 6 meter. Nah, kemudian ada warna merah marun, ini potensi energinya lebih besar dari 4 meter. Nah, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan. Nah, ketahanan pangan ini diwujudkan tidak hanya oleh satu pihak, tetapi ada keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya, terutama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan yang terakhir adalah rakyatnya atau masyarakat. Nah, dengan ada beberapa cara untuk melakukan ketahanan pangan. Yang pertama ada intensifikasi pertanian. Nah, intensifikasi pertanian ini artinya adalah bahwa kita meningkatkan jumlah produktivitas pertanian dengan cara meningkatkan pemupukan yang baik, pemilihan benih yang baik, dan sebagainya. Kemudian ada eksistensi pertanian. Nah, kali ini cara mekanisme pertanian di mana pertanian ini lebih ditingkatkan pada perluasan wilayah pertanian sehingga produktivitas pun meningkat. Selanjutnya ada mekanisme pertanian. Nah, kalau mekanisme pertanian ini adalah cara di mana pertanian menggunakan alat-alat yang lebih canggih, lebih mumpuni untuk meningkatkan hasil dari produktivitas pertanian. Dan yang terakhir ada diversifikasi pertanian. Nah, maksud diversifikasi pertanian ini adalah kita melakukan pertanian dengan cara menanam berbagai jenis pertumbuhan yang ada. Jadi tidak hanya satu komoditas saja, tetapi bisa selang-sekar ataupun bisa per musiman. Misalnya kalau periode 3 bulan sekarang padi, periode selanjutnya yaitu jagung. Fungsi dari diversifikasi ini yang pertama agar tidak berkurangnya unsur hara dalam tanah dan tidak terdapat kerusakan di tanah tersendiri. Nah, selanjutnya pengelolaan sumber daya alam dalam penyediaan bahan industri.
Nah, pengelolaan sumber daya alam dalam penyediaan bahan industri ini harus memegang prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan recover. Yang artinya pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pengurangan limbah, penggunaan kembali, pengelolaan kembali, dan pemulihan. Nah, perusahaan industri dan perusahaan industri wajib memanfaatkan sumber daya secara efisien, ramah lingkungan, dan berkonsep berkelanjutan. Selanjutnya, pengelolaan energi baru terbarukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Nah, ini dilakukan dengan beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan utama yang poin A yaitu ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, poin B prioritas pengembangan energi, poin C pemanfaatan sumber daya energi nasional, poin C cadangan energi nasional yang cadangan mewujudkan atau meliputi cadangan strategis, cadangan penyangga energi, dan cadangan operasional. Kemudian ada kebijakan pendukung. Yang pertama itu ada konservasi energi, konservasi daya energi, dan diversifikasi energi. Yang kedua ada lingkungan hidup dan keselamatan. Yang ketiga ada harga, subsidi, dan insentif tinggi. Yang keempat infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. Dan yang terakhir poin kelima yaitu kelembagaan dan penggunaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.